Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya ingin memperkenalkan tentang apa itu full stack programming. Ya, baik, langsung saja. Full stack programming adalah seorang programmer yang bekerja mengembangkan front end dan back end, baik itu aplikasi ataupun website. Nah, apa itu front end dan apa itu back end? Ya, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, front end adalah seorang full stack developer yang bertanggung jawab mengerjakan sekaligus memperbaiki sebuah interface aplikasi atau sebuah software. Nah, front end ini hanya bisa dilihat oleh user, ya. Contohnya, ketika kita membuka sebuah website, maka akan ada tampilan, ya. Nah, tampilan itu disebut front end, ya, disebut front end. Apapun yang kita lihat ketika kita membuka aplikasi website atau aplikasi desktop, ya, itu adalah dari sisi front end. Nah, itu dari sisi front end. Nah, jika front end bekerja pada sebuah interface website atau aplikasi dari sisi klien, ya, maka back end itu bekerja di belakang layar, ya, atau bagian server. Nah, jadi apabila kita membuat sebuah aplikasi, mendesain database atau mendesain sebuah layanan yang bisa diakses oleh orang lain, ya, itu bekerja di sisi back end dan itu tidak terlihat oleh sisi user, ya. Beda dengan front end yang bisa dilihat oleh user. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi seorang full stack programming, ya, dua hal ini, front end dan juga back end, ya, harus kita kuasai. Nah, harus kita kuasai. Ketika kita sudah memahami tentang teori dari front end dan juga dari back end, ya. Selanjutnya untuk menguasai front end dan juga back end, ya, untuk membuat aplikasi kita harus menguasai yang namanya bahasa pemrograman. Nah, oke. Nah, jika di sisi front end, ya, jika di sisi front end untuk membangun sebuah website adalah menggunakan yang namanya HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, ketiganya harus kita kuasai ketika kita membangun di sisi front end-nya, ya, itu dari sisi front end. Nah, jika dari sisi back end, seorang full stack programming, ya, dia harus menguasai aplikasi-aplikasi semacam Apache Server, Nginx, ataupun bahasa pemrograman yang mengembangkan fungsi aplikasi, ya, misalkan PHP, Python, Node.js, dan sebagainya. Nah, dari sisi back-end, bahasa pemrograman yang digunakan itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, di back-end paling mudahnya yang sering didengar adalah PHP, ya. Nah, untuk contoh yang lainnya itu ada Python, ya. Contoh Python adalah bahasa pemrograman dari sisi back-end. Dari sisi back-end atau bahasa pemrograman, ya, di sisi server. Nah, itu dia sedikit pemahaman tentang front end dan juga back end. Nah, ini adalah tahap awal untuk menjadi seorang full stack developer, ya. Kita melihat gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Ketika kita ingin menjadi seorang full stack developer, kita harus menguasai beberapa hal ini, ya. Menguasai beberapa hal ini. Kalau dari sisi front end, kita harus menguasai yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, ya. Jika di sisi back end, kita harus menguasai bahasa
Contohnya ada PHP, ada Java, ya, ada Python, atau bahasa pemrograman lainnya. Dan kita juga harus paham tentang database, ya, database. Nah, biasanya yang sering kita gunakan adalah MySQL. MySQL. Nah, seorang full stack programming setidaknya harus menguasai 3 hal, yaitu front end, back end, dan juga database, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita seorang pemula dalam mengembangkan aplikasi, ya? Apa yang harus kita kuasai untuk menuju pengembangan aplikasi tersebut, ya. Sekarang kita menuju, ya, bagaimana persiapan kita untuk pengembangan aplikasi, ya, front end dan juga back end. Nah, apabila kita mencari aplikasi front end, ya, kita mencari aplikasi front end. Nah, apabila kita mencari aplikasi front end, ya, aplikasi front end di sini kita menemukan untuk membangun aplikasi di sisi front end lebih mudahnya untuk membangun sebuah aplikasi, ya. Lebih mudahnya untuk membangun sebuah aplikasi, kita memerlukan yang namanya framework, ya. Nah, untuk membangun sebuah aplikasi di sisi front end, kita bisa menggunakan yang namanya framework, ya. Framework, ya, yang bisa kita gunakan yaitu framework, ya. Dan apa itu framework, ya? Framework adalah suatu alat bantu untuk kita, ya, yang bisa kita gunakan dalam membangun sebuah aplikasi tanpa memerlukan kita mengetikkan codingan dari awal, ya. Contoh. Nah, ini dia. Nah, framework adalah alat bantu, ya. Alat bantu yang bisa kita gunakan dalam membangun sebuah aplikasi tanpa memerlukan mengetikkan codingan dari awal, ya. Tetapi kita hanya cukup menggunakan coding yang sudah disediakan oleh framework tersebut. Nah, contoh daripada framework itu adalah Vue.js, React, ada Angular, jQuery, ya, dan lain-lain. Nah, ini dari front end, ya, pada sisi front end. Nah, pada sisi front end, ya, ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi, kita bisa menggunakan framework yang dapat kita gunakan secara gratis, ya. Tinggal kita mendownload dan tinggal kita mengcustom codingan, ya, di dalamnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, ya. Nah, contoh daripada framework front end yang populer adalah React, ya. Ada React, ada Angular, ada Vue.js, ya, dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah lihat dari sisi front end. Sekarang kita lihat dari sisi back end, ya. Contoh aplikasi back end. Nah, tadi kita sudah mencari, ya, contoh framework, ya, dari sisi front end. Nah, sekarang kita menuju ke back end, ya. Nah, kita lihat dari back end, ya.
kita lihat dari backend framework yang populer itu ada Node.js, ada Node.js. Nah, ada Node.js, ada Ruby, ada ASP.NET, ya, ada Kick.php, ada Laravel, ya, ada Laravel dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah framework yang bisa kita gunakan dari sisi backend, ya. Yang populer itu ada framework Laravel, ya, Laravel yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, framework ini berbeda tergantung jenis bahasa pemrograman yang digunakannya. Kalau Node.js, ya, berarti dia menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, ya. Kalau Ruby, ya, dia menggunakan bahasa Ruby, ya. Kalau ASP.NET contohnya itu dia menggunakan Java. Nah, kalau misalkan Laravel, ya, Kick.php, ya, dan juga kode contoh lain ada kode igniter, ya, itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, itu dia. Nah, yang kita pelajari adalah di sisi backend kita menggunakan yang namanya Laravel, ya. Dan di sisi front end kita menggunakan Vue.js, ya. Vue.js untuk database kita menggunakan MySQL, ya, seperti biasa. Nah, sekarang kita mencoba untuk membangun sebuah aplikasi dari sisi backend dulu, ya, menggunakan framework Laravel. Nah, untuk menginstal Laravel, ya, kita membutuhkan yang namanya aplikasi web server, ya. Aplikasi web server. Untuk aplikasi web server kita menggunakan yang namanya Laragon, ya, Laragon. Nah, Laragon, ya, Laragon adalah sebuah aplikasi web server yang umum, aplikasi web server yang umum digunakan, ya, adalah contohnya itu ada SAMPP, ya. Nah, Laragon ini adalah salah satu, ya, Laragon. Kita cari dulu Laragon adalah salah satu bundle, ya, aplikasi web server dan database MySQL. Nah, aplikasi web server yang isinya sudah ada aplikasi Apache server dan database MySQL. Jadi sudah disatukan, ya. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan Composer. Nah, itu nanti ketika kita gunakan yang berhubungan dengan database, ya. Sekarang kita akan belajar cara menginstal Laragon, ya. Nanti tinggal di download saja. Cara mendownloadnya itu buka Google, ya, seperti ini, seperti saya tadi lakukan. Nah, tinggal di download saja Laragonnya yang versi full, ya, jangan yang portable, tapi versi yang fullnya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mendownload dan juga menginstal, ya, saya sudah menginstal. Nah, jadi ketika kita sudah mendownload Laragon ini, ya, itu sudah full paket seperti PHPMyAdmin, Node.js, Python, Java dan lain-lain sebagainya, ya. Sama seperti SAMPP, ya, tinggal kita download yang versi fullnya. Kita download, ya, dan ketika kita sudah download, lakukan instalasi seperti biasa, ya, teman-teman, dan buka aplikasi Laragonnya, ya. Karena saya sudah menginstal, ya, langsung saja saya buka. Nah, ini adalah tampilan awal daripada aplikasi Laragon, ya, aplikasi web server Laragon. Nah,
sudah ada menu Store All, ada web, ada database, ada terminal, dan ada root. Ya. Nah, root ini adalah letak folder Laragon yang telah kita install. Jika kita mengklik root, ya, mengklik root, maka akan menuju ke tempat di mana kita menyimpan folder aplikasi kita. Ya, kalau kita mengklik menu database, ya, menu database, ya, dia akan menuju ke tempat manajemen database-nya, ya, tempat dilakukan manajemen database-nya. Ini sama seperti fungsinya itu sama seperti database PHPMyAdmin, ya, teman-teman, tetapi interface atau tampilannya saja berbeda. Tapi fungsinya itu tetap sama, ya, memanajemen database. Oke, baik, kita keluar dulu. Nah, kita klik menu Start All, ya. Nah, selanjutnya, ya, pada halaman aplikasi Laragon ini, ya, tinggal kita klik kanan Quick App dan tekan klik Laravel, ya. Dan di sini kita akan memasukkan project name Laravel yang akan kita bangun, ya. Nah, project name Laravel ini, ya, project name ini, ya, yang penting gunakan huruf kecil, ya, jangan gunakan spasi, jangan gunakan underscore, ya. Contohnya project Laravel, ya. Contoh, kita masukkan nama seperti ini, atau boleh kita taruh klik OK. Nah, di sini, ya, akan otomatis membuatkan Laravelnya, ya, membuatkan Laravelnya. Nah, secara otomatis Laragon akan mendownload framework Laravel kita, ya. Ini akan menginstal. Pastikan ini hijau semua, ya. Dan juga tergantung dengan koneksi internetnya. Nah, oke, kita tunggu saja. Nah, baik. Ini artinya, ya, framework Laravel kita itu sudah terinstall, ya, sudah terinstall. Nah, untuk cara selanjutnya, ya, untuk cara selanjutnya, ketika kita sudah berhasil menginstal Laravel, ya, bagaimana cara menjalankan websitenya, ya. Ada beberapa cara untuk menjalankan websitenya berbasis Laravel dengan Laragon, ya. Cara yang pertama di dalam Laragon, ya, kita klik kanan. Ini cara yang pertama, kita klik kanan, ulangi, klik kanan dan pilih www dan kita pilih nama projectnya tadi, ya. Ini saya ada 2, ya, sebelumnya sudah saya coba juga. Nah, ini yang barusan kita buat, ada project strip Laravel, ya. Kita coba klik. Oke, bentar, ya, kita ulang. Oke, maaf. Nah, di sini, ya, di sini
akan muncul nama project kita tadi, ya, project Laravel dan domainnya itu .test, ya. Ini sudah kita buat, ya, sudah kita lakukan tadi, sudah kita menginstal Laravel, ya. Maka akan muncul aplikasi website kita, ya. Dia langsung jalan aplikasi Laravelnya dengan domain yang sudah langsung dibuat. Nah, dan cara keduanya, ini cara pertama, dan cara keduanya kita kembali lagi, ya. Klik terminal, dan kita klik download, ya. Kita tunggu sebentar, akan proses mendownload. Kita close and update, ya. Oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini, ya. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara selanjutnya, ya? Untuk cara selanjutnya, yaitu cara kedua, ya, cara menjalankannya dengan memasukkan cd atau change directory, ya, dan kita salin nama project yang sudah kita buat tadi, ya, yang sudah kita jalankan tadi. Kita copy nama projectnya tersebut tersimpan di C, ya, di C, di mana ya, di Laragon, ya, di Laragon dan di www. Nah, ini dia nama projectnya. Nah, ini dia nama projectnya. Oke. Nah, sekarang kita copy nama projectnya, ya. Kita copy nama projectnya. Kita copy dulu. Dan kita pastikan ke terminal tadi, ya. Nah, ini sudah masuk ke directory project kita, ya. Dan untuk tahap selanjutnya kita memasukkan perintah, ya. Perintah sebagai berikut, yaitu php artisan server, ya. Kita enter. Di sini akan muncul, ya, alamat, ya, alamat, dan coba kita salin dulu. Nah, bentar ya, kita salin dulu, kita pastekan ke Google, ya. Kita pastekan ke Google ini. Nah, di sini, ya, di sini sudah muncul, ya, sudah muncul web Laravel yang sudah kita install tadi, ya. Sekarang kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu pengenalan struktur dan kode program Laravel, ya. Bagaimana, ya, cara membuka kode yang ada di Laravel kita ini, ya. Bagaimana caranya, ya? Kita membutuhkan aplikasi IDE, ya, yang namanya Visual Studio Code, ya. Jadi Visual Studio. Nah, jadi teman-teman tinggal download saja, ya. Tinggal download saja. Nah, oke. Nah, setelah di-download dan juga diinstal, ya, karena saya sudah menginstal Visual Studio Code. Nah, mari kita menuju ke langkah berikutnya, ya. Nah, untuk langkah berikutnya, ya, setelah kita menginstal Visual Studio Code,
saya akan langsung membukanya, ya, langsung membukanya, membuka aplikasi IDE tersebut, ya, yaitu Visual Studio Code. Kita buka dulu. Ini ada project yang lain, ya, kita keluar saja. Window, keluar saja, oke. Nah, kurang lebih seperti ini, ya, tampilan awal dari Visual Studio Code, ya. Dan setelah itu, ya, kita buka project Laravel-nya. Nah, caranya kita klik file, open folder, dan kita cari project kita tadi, ya. Kita cari project yang udah kita buat tadi, ya, ada di C, di Laragon, di www, ya, dan nama ini yang sudah kita buat tadi. Ini beda, ya, ini nama ini, project strip Laravel. Nah, kita tekan klik select folder, ya, dan otomatis foldernya itu akan dibuka. Oke, ini yes saja. Nah, kurang lebih akan menjadi tampilannya seperti ini, ya, teman-teman, ya. Ini, ya, otomatis terbuka struktur folder dari Laravel. Ini adalah struktur folder dari Laravel, ya. Nah, kita buka saja contohnya. Ada app, ada contohnya, ada konsol, ada model, ya, ada user. Nah, contohnya itu seperti ini, ya. Dan disinilah, ya, kita akan menggunakan coding untuk merubah tampilan website yang awalnya seperti ini, ya, dengan yang kita inginkan, ya. Kita rubah dari Visual Studio Code, ya. Ini sudah disediakan, tinggal kita ubah saja codingannya, ya, menjadi yang kita inginkan. Dari seperti ini menjadi yang seperti yang kita inginkan, ya, teman-teman. Nah, itu dia. Oke. Nah, untuk merubah tampilan website tadi, ya, kita menggunakan codingan, ya. Ini sudah disediakan oleh Laravel sendiri yang menggunakan bahasa pemrograman PHP, ya, framework Laravel yang menggunakan bahasa pemrograman PHP, ya. Di sini kita akan membangun sebuah website, ya, yang awalnya website default seperti ini, ya, kita akan membangun sedemikian rupa yang kita inginkan, ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, di source code ini, ya, kita akan mengeditnya, ya, apa saja kebutuhan untuk membangun sebuah aplikasi website dari sisi back-end, ya. Nanti kita akan belajar dari sisi front-end, dan ini kita belajar dulu dari sisi back-end-nya, ya, atau dari sisi servernya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.